Video ini saya akan membuat tutorial untuk peta 2. Yang pertama dilakukan yaitu buka peta yang pertama, yang peta stok karbon. Kemudian di save as saja. Kasih nama baru. Nama peta degradasi, bebas lah, pokoknya intinya peta degradasi dan deforestasi. Kita save. Lalu kita hapus informasi-informasi yang nggak perlu. Grafik, tabel, legenda, sama kita hapus ini layar stok karbon AR. Selanjutnya pada layer kita add data. Data penutupan lahan selama 28 tahun. Kemudian add lagi data kawasan hutan. Terus add lagi data gambut ya. Nah, kemudian kita select proses kenyamatan, gambut, kawasan hutan, dan semua data penutupan lahan kita select. Kemudian kita akan satukan dengan cara geoprocessing. Terus pilih union. Nah, yang sudah kita select tadi, kita drag saja ke feature. Nah, sudah semua. Kemudian kita atur lokasi penyimpanan. Kita beri nama PL 90 2018 R. Kita oke kan, dan tunggu sampai proses unionnya selesai. Kalau saya sudah coba di laptop saya dengan RAM 4 H3, memakan waktu 5-10 menit. Ya, jadi tunggu saja ya.
Ya, ini udah selesai hasil huniannya. Terus kita uncheck aja ini. Kita ganti warnanya jadi hijau. Terus atur dulu mana ya, transparasinya kita atur 30%. Nah, biar kelihatan hillshade-nya. Kemudian kita buka atribut tabelnya. Lalu kita langsung query saja. Yang pertama kita akan cari deforestasi dulu ya. Deforestasi berarti pada tahun 90 kita masukkan semua kawasan hutan, baik hutan yang primer maupun sekunder. Kemudian pada tahun 2018 kita masukkan kawasan non hutannya, karena deforestasi kan dari hutan menjadi bukan hutan. Ini jangan lupa pakai koma untuk memisahkan antara kode. Kemudian kita apply. Sudah, ini yang terselect ada 468 unit. Kemudian kita ekspor. Ekspornya berdasarkan selected features tadi ya, hasil dari query. Kemudian kita namai menjadi deforestasi. Munculkan di layer. Kita atur warnanya menjadi merah. Sama transparasinya 30%. Kemudian masih
di tabel query yang untuk query yang tadi. Sekarang yang deforestasi. Deforestasi mudah aja, dari kode yang hutan primer menjadi hutan sekunder. Berarti ini 2001, 2004, 2005. Pada tahun 2018 menjadi hutan sekunder. Sorry, kita ulang. Query pada tahun 90 itu hutan primer dan pada tahun 18 itu hutan sekunder. Oh ya, berarti tadi yang deforestasi salah ya, saya nyeleknya tahun 00 tadi sepertinya. Nanti kita ulang yang ini dulu, kita namakan degradasi. Kita beri warna kuning. Transparasinya 30. Kita ulang yang deforestasi ya, tadi sepertinya salah. Berarti tinggal tambahin saja di sini yang sekunder. Nah, terus kita apply-kan lagi. Nah, ini sudah terselect. Yang benar yang ini ya. Kemudian langsung kita export aja. Tutup tabel atributnya. Kita beri warna merah lagi untuk deforestasi. Nah, sudah. Setelah itu kita buka
uh, file DBF untuk yang degradasi. Enggak, file DBF dari ini aja, PL yang keseluruhan. Jadi kita cari di sini file DBF-nya. Ini ya, kita drag saja ke Excel langsung. Ini langsung kita ke insert, kita bikin pivot tabel. Oke. Tapi tadi agak lupa ya, luasnya belum dihitung. Kita bisa hitung luasnya dulu di sini, open attribute tabel. Ini yang PL dihitung luasnya dulu karena tadi kelupaan. Kita add field. Luas dalam hektar, type-nya double. Kemudian langsung calculate geometry. Propertinya area, pastikan zonanya sudah benar, UGS 84 UTM zone 53S. Unitnya kita pakai hektar. Oke, yes. Kita ulangi lagi karena ini cuma select satu. Geometri seperti tadi caranya. Oke. Pastikan supaya nggak ada yang select dulu ya, supaya bisa calculate secara otomatis semuanya. Nah, yang deforestasi sama degradasi juga sama, kita calculate dulu karena tadi sudah dipisah sebelum mata luasnya. Degradasi dulu, kita tambah field. Kita calculate langsung. Sudah, sekarang yang deforestasi juga. Add field. Teksnya double. Dan kita calculate geometri lagi. Nah, sudah. Save dulu. Kemudian kita buka DBF dari SHPPL 90 2018 AR. Ini kita drag ke Excel. Langsung bikin pivot tabel yang di rows itu tahun 90,
Kemudian kita akan melihatnya dengan tahun 2018. Dan value-nya kita ingin mengetahui luasnya. Nah, ini sudah ya. Kita bulatkan dulu supaya lihatnya lebih enak. Sama ini dirapatkan. Terus kita hilangkan angka 0 ini yang tidak masuk dalam kode. Nah, untuk yang membentuk garis diagonal ini merupakan luasan yang tidak berubah selama 20 tahun itu. Jadi nggak mengalami degradasi maupun deforestasi. Kita tandai dulu ya, untuk dengan warna hijau. Terus di row tabel supaya lebih rinci, nah kita pilih saja yang kawasan hutan. Ini masih hutan. Nah, nanti ini untuk mengurangi luasan aneh di SHP degradasi. Jadi kita tandai dulu biar lebih mudah. Kan ini hutan semua, baik hutan primer maupun sekunder. Nah, kalau dari 2001 adalah hutan lahan kering primer ya. Dan lahan kering primer menjadi kawasan non hutan kan berarti deforestasi. Berarti mulai dari sini yang ini adalah deforestasi, kita tandai warna merah, kecuali ini ya. Ini deforestasi semua, dari hutan menjadi non hutan. Terus 2001 ya di 2002 dari lahan kering primer menjadi lahan kering sekunder kan degradasi, kita kasih warna kuning. Terus kalau menjadi 2001 menjadi bentuk hutan lahan primer menjadi bentuk hutan lain kan tidak mungkin langsung. Berarti kita kasih tanda biru dengan perubahan aneh, untuk perubahan aneh. Terus 2002 menjadi bentuk hutan lain juga nggak mungkin, kita tandai biru. 2004 menjadi 2041 menjadi sekunder degradasi dan menjadi bentuk hutan yang lain nggak bisa ya, jadi biru. 2005 ke 2051 kuning, ini biru. Ini biru. Terus ini sekunder menjadi bentuk lain juga nggak bisa langsung, biru juga. Nah, ini sekarang kita kembali ke ArcGIS-nya dulu. Nah, terus kita buka yang degradasi. Langsung kita query untuk mengurangi luasan aneh tadi. Jadi kita pilih tahun 90.
pada hutan kode 2001 dan tahun 2018 yang biru tadi kode berapa? Kode 2004, 2005 sama 2041. Kita masukkan yang ada ini 2041 dan 2051. Nah, ini kan sudah terselect 100 poligon. Kita klik kanan. Sebelumnya editor start editing dulu. Kalau nggak di start editing nanti nggak bisa di delete soalnya di tabel attribute. Terus klik kanan, delete selected. Nah, kemudian yang tahun dua ribu dua langsung kita apply aja. Ternyata nggak ada yang ke select. Terus tahun 2004 ini diganti ini ada 27 ya, langsung kita hapus selected. Kemudian yang 2005 apply, ada 5 poligon, kita hapus langsung. 2051 kita cek ya, nggak ada. 2041 dulu kan nggak ada. Sorry 2051. Nah, masih nggak ada juga. Sekarang 2041 ada. Berarti kita close saja, yang data aneh tadi sudah terhapus semua. Editor, terus stop editing untuk menyimpan tabel atribut yang sudah kita hapus. Lalu kita buka ini DPF tadi, deforestasi dan degradasi. Kita mulai dari yang degradasi dulu. Kita cari ya filenya. Nah, ini degradasi DPF. Kita pivotkan buat mengisi tabel perhitungan ya. Sama seperti tadi yang di row tahun 90. Yang kolom 18, kemudian luas hektar. Ini kita bulatkan.
Kemudian ini tiros juga tambahi distrik karena untuk mengetahui kota masing-masing kecamatan atau distrik. Kita minimize biar gampang ngopinya nanti. Sudah. Nah, kita lihat di sini yaitu dari grand total. Dari grand total ini kita copy semuanya. Nah, tapi kita kopinya dari Arandai sampai Moskona Timur dulu karena Moskona Utara di sini nggak ada datanya. Kita copy, kita taruh di sini, degradasi. Moskona Utara 0 karena nggak ada datanya. Kemudian dari Sumuri sampai Wariagar kita kopikan. Space spesial. Sudah. Kemudian kita buka TPF untuk deforestasi. Kita cek lagi ya ke Excel. Langsung kita buat pivot seperti tadi. Tahun 90 Pro, tahun 18 kolom, luasnya hektar. Kita bulatkan dulu. Terus ini ditempelkan. Lalu kita masukkan kecamatan di sini. Ini kita minimize. Langsung kita lihat dari grand total ini, kita copy semua aja langsung ya karena datanya lengkap, dan kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, sudah data luas kerusakan di masing-masing kecamatan sudah ada. Terus kita hitung di sini rata-rata per tahunnya untuk deforestasi dan degradasi. Caranya yang deforestasi ini dibagi tahunnya kan dari 90 sampai 2018, jadi selama 28 tahun. Yang degradasi juga sama, degradasi luasnya dibagi 28. Kemudian persentase ini dulu deh, di drag ke bawah dulu supaya tahu totalnya. Kemudian deforestasi presentasinya rata-rata per tahun dibagi rata-rata total per tahun. Rata-rata per tahun dibagi rata-rata total per tahun dikali 100. Rata-rata total per tahunnya kita bakukan dengan F4 supaya kalau di drag tidak berubah. Yang degradasi juga sama, ini dibagi total, kita F4 bakukan kali 100. Oke, kita drag sini dan selesai. Kasih warna dulu ini. Lalu sekalian kita bikin grafiknya. Grafiknya itu berdasarkan kecamatan dan luas kerusakan aja.
ini di blok ya, terus ke insert graphic chart. Ini saya pilih yang ini 3D column. Nah, ini mau saya besarkan biar lebih enak. Judulnya kerusakan grafik kerusakan hutan Kabupaten Teluk Bintuni dalam kurung hektar, luasannya satuannya hektar. Terus yang ini degradasi kita ganti warna kuning. Yang deforestasi yang pendek-pendek ini warna merah. Kita munculkan tata labelnya. Nah, ini masih sudah muncul ya di sini. Nah, udah selesai pembuatan grafik sama tabel. Nanti tinggal dijadikan picture aja, terserah lewat mana. Kalau saya pakai Paint, saya copy ke Paint baru di save. Tabelnya dijadikan picture, terus ini grafiknya juga baru nanti di insert untuk melengkapi keterangan di ArcGIS. Sekarang kita balik ke ArcGIS lagi. Nah, ya, sekarang kita bagi deforestasi sama degradasinya itu dalam kurun waktu beberapa tahun. Kita mulai dari deforestasi dulu, buka atribut tabel, kita pilih query. Nah, kita mulai dari tahun 90 ya. 90 in get unique value. Ini deforestasi. Jangan lupa deforestasi itu dari hutan menjadi bukan hutan. Jadi kita masukkan aja pada tahun 90. Kawasan hutannya baik sekunder maupun primer ini 2001, 2002, 2004, 2005, 2041, 2051. Terus langsung ke tahun 2000 karena datanya adanya dari 50 ke 2000 dulu yang pertama. Kita masukkan semua kawasan non hutan pada tahun 2000 ini. Mulai dari 2007, salah, belum masuk kurung. Mulai dari 2007, 2010, 2012, 2014, 3000, 71, 92, 122. Kita apply. Ada 138 yang terselect. Terus kita export. Export berdasarkan selected features tadi yang di query. Terus kita namai dulu. Karena deforestasi kita namai dev dulu ya di SHP-nya. Nanti bisa diubah namanya di layer.
deforestasi tahun 90 sampai 2000. Nah, gini dulu kita oke kan di layar. Terus kita cari, langsung lompat ke tahun 2003 dan 2006. Ini yang data non hutan 2000, data non hutannya kita hapus semua dulu, terus get unique value lagi biar lebih teliti karena tiap tahun itu nggak mesti sama. Minimalisir kesalahan juga. Terus kita add lagi yang non hutan. Ada 2-3 yang select, langsung ekspor aja dari deforestasi data, ekspor data. Tahunnya diganti 2003 sampai 2006. Kita ekspor, terus sampai 2018 gitu ya, caranya sama. Nanti data yang ada bisa dilihat aja. Sekarang 2006 ke 2009. Dihapus lagi nih. Apply. Ada 11 yang select, langsung ekspor. Masuk query lagi, sekarang dari langsung ke tahun 2011 ke 2012. Apply. Ada 10 yang select, ekspor. Masuk query lagi, sekarang tahun 2012 ke 13. Apply. Ada 12 yang select, langsung ekspor.
2012, 2013. Oke, sekarang 2013 ke 2014. Get unique value. Apply. Ada 14 yang select. Export. Sekarang tahun 2014 ke 2015. Ada 14 yang select ya. Sekarang tahun 2015, 2016. Apply. Ada 113 yang select. Export. Sekarang 2016 ke 2017. Apply. Ada 73. Export. Sekarang yang terakhir untuk deforestasi tahun 17 ke 18. Salah. Apply kan. Ada 258. Langsung saja kita ekspor.
save dan oke. Nah, yang deforestasi sudah semua. Sekarang kita hapus dulu atributnya, di close, clear selected dulu, terus kita select semua yang tadi, digrupkan biar nggak bingung. Prestasi 90 sampai 2018 kita okekan. Nah, sekarang yang degradasi caranya sama. Kita open tabel atribut dulu, langsung query select by attribute dari tahun 90 in spasi buka tutup kurung. Karena degradasi kan berarti dari sekunder dari hutan primer ke sekunder, jadi kita masukkan kode yang hutan primer ini, terus n, kita mencari tahu tahun 90 sampai 2000. Terus yang pada buka tutup kurung kedua ini masukkan aja semua kode hutan sekunder. Kita supply, ini ya sudah muncul 240 polygon. Langsung kita ekspor. Karena degradasi kita kasih depannya tag dulu. Nah, sudah. Terus langsung aja kita ganti ininya, nggak perlu ganti dalam kurung. Dari tahun 2000 ke 2003 ke 19 yang select. Udah, sekarang dari 2003 ke 2006. Ada dua yang terselect. Lalu langsung aja dari 2006 ke 29 apply, ada 40 yang select. Sekarang langsung ke 2009 2011, tinggal ganti kodenya aja ya, kode penentukan lahan. Langsung apply,
ada 11 yang select. Terus ekspor lagi. Terus langsung ke tahun 2012 dan 2013. Karena 2011 ke 2012 nggak ada. Ini ke select 27. Kita ekspor lagi. Lalu dari tahun 2013 ke 2014. Ada 7. Kemudian dari 14 ke tahun 2015. Ada 50 yang select. Export lagi. Sekarang dari tahun 2015 ke 2016. Langsung ekspor aja. Sekarang 2016 ke 2017. Apply. Langsung kita ekspor. Nah, yang terakhir untuk degradasi tahun 2017 ke 2018. Kita ekspor lagi. Oke. Nah, sudah. Kita close query. Tabelnya kita clear selected dulu. Tutup. Terus yang ini juga kita grupkan. Biar tidak bingung ya. Oke.
degradasi itu 90 sampai 2018. Sudah. Nah, sekarang kita ganti warnanya untuk mengedit legenda nanti. Degradasi warnanya kuning. Gini caranya. Langsung ke edit simbol aja. Diberi warna dan perbedaan garis saja biar lebih mudah. Warnanya kan kuning, outline-nya no color. Terus kita add layer di warna. Type-nya kita ganti line. Colornya terserah bebas, asal beda-beda ya. Dalam warna kuning itu garisnya warna apa aja bebas. Angle-nya juga bebas, mau kemiringan berapa. Terus langsung oke aja. Ini outline-nya jangan lupa no color. Langsung oke. Nah, udah berubah. Semuanya juga diganti kayak gitu. Caranya sama.
Nah, udah semua ya, degradasi udah berubah warnanya semua. Ini sudah. Terus ini namanya sama transparasinya kita ganti. Transparasinya 30 aja. Terus namanya kita ganti, degradasinya dihilangin menjadi tahun 2017 2018 supaya waktu melegenda nanti lebih mudah, nggak perlu ganti-ganti lagi. Yang lainnya juga sama caranya. Ini klik 2, namanya diganti. Displaynya 30% ya transparansi ini. Udah, yang lain sama. Udah, degradasi udah selesai. Beralih ke deforestasi, ganti warnanya juga kayak tadi caranya. Warnanya merah. Dikasih garis ya untuk membedakan. Garisnya terserah dibedakan warnanya masing-masing per tahun.
Nah, deforestasi warnanya udah diganti semua, tinggal di rename aja ini sama transparansinya diatur. Di rename kan kayak tadi, biar di legendanya itu namanya langsung keluarin, nggak perlu diedit lagi nanti. Displaynya jangan lupa 30% ya semuanya. Nah, ini udah selesai, tinggal layouting aja kalau sudah gini. Oh iya, yang batas kecamatan layarnya pindah paling atas supaya jelas, nggak ketutupan warna. Ini taruh sini ya batas kecamatan. Nah, udah jelas kan. Terus langsung ganti judulnya. Peta. Deforestasi dan degradasi hutan Provinsi Papua Barat tahun 1990 sampai 2018. Kita oke kan. Pokoknya nanti layoutnya di layout gampang lah, lihat sendiri ya. Saya mau menunjukkan cara bikin legenda aja. Sumber petanya juga berbeda ya. Peta 1 sumber petanya beda, terus peta 2 sama peta 3 sama, kemudian peta 4 beda lagi. Ini sumber peta 1 ditambah tutupan lahannya kan dari tahun 1990
2018. Kemudian yang nomor 2 ditambahi Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2014. Yang nomor 3 sama nomor 4 masih sama. Untuk sumbernya sudah saya kirim di grup tadi, tinggal dilihat aja. Terus kita insert legenda, keluarkan dulu semuanya. Kita bikin degradasi dulu ya, kita masukkan dari tahun paling lama. Terus next. Ini hapus saja titlenya. Next, finish. Dah ya. Ganti dulu ukurannya. Kemudian insert lagi legend. Sekarang yang deforestasi, keluarkan dulu semuanya lagi. Dimasukkan dari tahun terlama. Next. Titlenya dihapus. Next. Ini kalau mau lebih rapi, ini diklik garisan di sini, nanti ada panah. Otomatis kalau kita pindah bisa otomatis melekat gini. Atasnya sama, jadi rapi. Nah, ini. Terus kita legend lagi, warna degradasi kan kuning. Kita cari layer degradasi. Next. Terus next. Ukurannya ganti 10. Ini taruh sini. Lalu yang deforestasi sekarang dikeluarkan dulu. Sekarang tadi masukkan deforestasi. Next. Hasilnya hapus. Kira-kira seperti ini, nanti bisa dirapikan sendiri. Kemudian yang wilayah kabupaten, ini saya ganti dulu namanya. L tak ganti menjadi wilayah kabupaten. Terus dimasukkan legenda wilayah kabupaten tadi. Ini dihapus. Next. Yang degradasi tadi kita grup dulu biar kalau mindahin bisa sekaligus semuanya dan jadi satu grafik lah. Nah, sudah di grup, ini kita bisa pindahkan di sini. Wilayah kabupaten di sini.
dirapikan aja ya nanti. Nah, terus ini nanti layoutnya tinggal dirapikan aja ya. Terus jangan lupa dimasukkan tabel yang tadi di sini. Terus grafiknya di sini. Diekspor ya minimal 200 dpi lah biar tabel sama grafiknya kelihatan. Kalau mau bagus ya 300. Kemudian sudah diedit ya ceritanya dan jadi kayak gini. Ini yang udah punya saya yang udah jadi. Sekian tutorial dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Makasih.